channel Tiwa Marbun. Jangan lupa guys untuk subscribe, like, comment, and share supaya bisa memberkati orang lain. Special today, gimana ya? Kita berada di Batu Raden di Cakung karena bersama dengan cowok ganteng. Cie, siapa ya? Keren, terus selalu menjadi inspirator bagi banyak orang. Mau tahu kan? Mau banget kan? Come on. Saat kita ini membangun hubungan dengan pasangan kita, itu memang paling saya sarankan sih emang memahami karakter pasangan kita. Kak Roy atau Bang Roy, bagiin tips pacaran dong. Nah, saya selalu ngomong bahwa Terakhir nih, ini banyak yang supaya dimengerti ya, sentuhan. Nah, sentuhan, gimana tuh? Sentuhan itu ya. Sentuhan yang gimana? Nah, bahasa kasih sentuhan itu bukan berarti gini Kak Tiwa. Wah, setelah nonton video YouTube ya Kak Tiwa, akhirnya kita boleh pegang-pegangan. Labar apaan? Ya gitu kan. Kenapa Kak Tiwa bilang itu bahasa kasih? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Asyik. Bisa juga dengan Bang Roy. Halo. Ya, mau kenalan ya Bang? Aduh. Yang di rumah pasti pada pengen semuanya. Iya. Iya. Tak kenal maka tak sayang ya. Iya dong. Tapi setelah ini banyak yang sayang. Aduh. Thank you. Ya, thank you banget sebelumnya sudah bisa ngajak ngobrol-ngobrol, punya waktunya. Tapi sebelumnya disapa dong. Hai fansnya Kak Tiwa Marbun nih. Sama saya Roy. Ya banyak sih karena saya biasa pelayanan di kampus, jadi pada panggil Bang Roy, Kak Roy, Ko Roy gitu ya. Asal jangan asal jangan panggil tante aja ya. Iya. Nah, thank you banget bisa ada di channelnya Kak Tiwa Marbun hari ini, dan pasti kita akan ngobrol-ngobrol yang berfaedah nih gitu ya. Berfaedah, asik, seru, memberkati. Iya. Oke, mantap. Bang, Gimana Kak Tiwa? taunya Bang Roy. Iya. Tadi ya Roy. Nama lengkapnya dong. Oh, nama lengkapku Stefanus Roy Chandra. Gitu ya. Baru tahu. Oh ya? Ya ampun. Tinggalnya di mana nih Bang? Pada main ke sana. Oh, asli Purwokerto, lahir di Purwokerto, besar di Purwokerto, kuliah di Purwokerto. Sekarang juga pelayanan di Purwokerto. Pokoknya udah cinta mati lah sama Purwokerto. Nih sering banget di IG-nya Facebook tuh doyan makan ya. Waduh. Makanan favoritnya apa nih? Betul. Pokoknya karena Purwokerto banyak banget tempat kuliner yang enak kan untuk kita kunjungin gitu. Kalau makanan favorit, saya pemakan segala. Semua yang enak ya. Ya pasti enak. semua yang enak itu saya suka Iya. ya. Tapi yang nggak enak ya nggak suka gitu. Iya. Apalagi kalau es. Aduh, saya paling suka minum es. Yang ada es. Iya. Jadi guys yang mau ngajak makan kemana-mana pasti suka. Ya bisa traktir. Ajak-ajak Nanti yang mau ya. traktir hubungin di bawah ini. Aku juga diajak ya. Oke. Kalau hobi Bang? Hobinya itu mungkin satu nyanyi. Ini nurun ya dari papa juga suka nyanyi gitu kan. Jadi mungkin nurun. Ya, terus apa lagi? Main game. Main game. Ada di sini gamers yang lagi nonton gitu kan. Aduh. Ya, para gamers. terus nonton film. Nonton Gitu film. ya. Karena kalau kita lagi nonton film tuh aduh. Ya mulai dari yang lucu sampai
hal-hal yang istilahnya pesan moralnya itu bisa dapat kalau kita nonton film. Jadi seneng banget sih nonton film gitu. Iya. Bentar lagi bioskop buka ya. Aduh, iya. Asal jangan suka nonton film bajakan ya. Ayo. Ada nunjukkan olahraga kesukaannya. Olahraga kurang sih gitu ya. Kalau olahraga kurang gitu. Ya, tapi hari-hari ini suka olahraga karena memang ya mesti Harus sehat. kan gitu. Harus sehat. Gitu. Pasti banyak yang penasaran. Cowok ganteng itu statusnya apa ya? Statusnya? Oh, saya takut banyak ya. Oh, Idenya apa? Facebooknya kasih tahu. Puji Tuhan, saya masih single. Yeay. Ya. Silakan komen di bawah ini tipenya apa. Oh, butuh nomor handphone? Butuh Instagram? Nanti colek Katiwa aja deh ya. Oke, siap. Kalau sekarang pelayanan di mana, Bang? Puji Tuhan sih hampir mungkin sekitar 2 tahun ini Tuhan berikan kasih karunia pengembalaan di satu gereja di Kroya dan juga banyak pelayanan di Purwokerto juga. Nah, kalau Purwokerto mungkin teman-teman yang muda-muda ini banyak banget kenal tuh di pelayanan kampus ya, pelayanan sekolah. Nah, mungkin beberapa teman-teman juga pernah ketemu gitu ya, kita pernah ketemu karena memang saya cinta mati sama anak-anak muda. Nanti bagi dong tentang anak muda. Oh, boleh. Di Ya. save dulu ya. Iya. Oke. Wis. Oke, Bang, kita mau ngobrol-ngobrol nih lagi tentang anak muda. Iya. Terus anak remaja yang pacaran. Waduh. Tentang Iya. bahasa kasih, bahasa cinta. Karena sekarang itu lagi banyak yang bingung, banyak yang bertanya kenapa dan apa yang harus saya lakukan atau dia lakukan. Nah, mungkin ada sesuatu yang salahkah atau cara yang lebih tepat untuk bahasa kasih. Tapi entar biar lebih santai, kita sambil duduk ya. Iya. Oke. Mau Kita sambil duduk duduk ya biar ngobrolnya lebih seru aja Iya, gitu lebih kan. seru ya. Nah. Oke. Nah, udah lagi bareng Bang Roy, penyuka lagu Sydney. Sekarang lagi suka lagu Jujur ya? Jujur, keren habis, menguatkan. Iya, menguatkan aja pada jujur. Aduh Bang, yang obrolan kita nih yang seru Katiwa. buat hari ini tentang sebenarnya banyak anak muda, remaja juga yang bertanya tentang apa itu bahasa kasih. Terus apakah bahasa kasihku salah? Atau aku yang nggak ngerti bahasa kasihnya dia? Terus kalau dalam pacaran siapa yang salah, siapa yang benar? Sebenarnya apa sih yang diperlukan? Bagi dong Bang. Nah iya, kalau kita ngobrolin tentang bahasa kasih sebenarnya itu kan dicetus sama Dr. Gary Chapman ya. Nah, ada lima bahasa kasih. Nah singkatnya itu 1 tentang kata-kata, 2 itu tindakan melayani, terus 3 hadiah gitu kan, terus 4 waktu, dan 5 sentuhan. Nah jadi sama kalau kita ngobrol ini kan bahasa Indonesia nih Ya. jadi saya paham Katiwa maksudnya apa, Katiwa juga paham maksud saya gitu kan. Kalau saya ngobrol sama orang luar negeri gitu kan pasti bahasa Inggris, ya lebih enak ngobrol pakai bahasa Inggris. Nah itu juga bahasa kasih. Kalau kita tepat mengkomunikasikannya, nah maka kasih kita ke orang tersebut tuh akan tersampaikan. Berarti kayak aku orang Batak, kalau ketemu sama orang Batak itu orang yang denger seru banget, yang ngomongin apa asik ya gitu ya. Jadi itu salah satu contoh bahasa kasih. Gitu kan. Jadi contohnya nih, misalnya kita ambil dari 5 contoh tadi, orang itu bahasa kasihnya adalah kata-kata. Maka dia akan merasa dikasihi dan mengasihi orang lain juga dengan kata-kata. Contohnya, Katiwa semangat ya, Katiwa pasti bisa, dengan kata-katanya. Nah, dengan dia berkata-kata seperti itu, sebenarnya dia sedang mengasihi Katiwa. Gitu. Nah, aku suka banget itu. Ya, nah, tuh kan bener ya. Katiwa bahasa kasihnya apa emang? Kata-kata. Dan waktu. Nah, itu ternyata bahasa kasih itu bisa kita tahu dari kita ngisi kuesioner. Nah, kalau teman-teman nanti ada waktu, buka aja websitenya di ada 5lovelanguage.com ya.
Nah nanti Kak Tiwa tulisin di sini gitu ya. Siap. Nah cuman memang bahasa Inggris ya. Nanti ada kuesionernya supaya teman-teman tahu. Jadi kalau tahu bahasa kasihnya apa ya, terus jadi nanti ketika kita juga tahu bahasa kasih teman kita, atau tadi Kak Tiwa bilang dalam hubungan berpacaran itu apa gitu kan. Nah nanti kita akan meminimalisir istilahnya apa ya, konflik-konflik dalam berhubungan. Dia. Gitu. Berarti, nah tadi apa tuh? Kadang berantem, ribut, terus merasa aku nih nggak diperhatiin, dia nggak care, gitu. Dia mengabaikan. Itu pengaruh nggak sih dengan bahasa kasih? Ya itu mungkin lebih ini ya, lebih ke arah bahwa kita nggak memahami pasangan kita. Nah saya ngomong gini karena sudah pernah berpacaran, jadi sah. Ya. Jadi memang benar saat kita ini membangun hubungan dengan pasangan kita itu memang paling saya sarankan sih emang memahami karakter pasangan kita. Karena setiap orang tuh kan nggak bisa kita samakan ya, ya kan. Setiap orang punya karakteristik yang berbeda, lahir dari keluarga yang berbeda, latar belakang berbeda, besar dari situasi dan kondisi yang berbeda, gitu. Nah itu akan pengaruh sekali dari bahasa kasih yang perlu kita pahami atas orang itu, gitu loh. Berarti butuh proses ya untuk mengerti bahasa kasih. Nah iya, makanya kalau ada orang nanya, Kak Roy atau Bang Roy, bagiin tips pacaran dong. Nah saya selalu ngomong bahwa ya udah ini dulu kan, berteman dulu, berteman, sahabat gitu ya. Lah nanti kalau misalnya dirasa klop gitu ya lanjut ke jenjang selanjutnya. Karena sebenarnya gini, kalau kita ini temenan gitu ya, bersahabat kan, kita kan bisa memahami orang itu apa ya, secara objektif ya. Tapi coba sih kalau misalnya kita ini belum apa-apa udah PDKT. Langsung ya? Iya langsung. Apalagi gitu sekarang kan, serba instan loh. Iya kan, pengennya corona tuh belum dekat, belum ketemu langsung baru DM lewat WA langsung jadian. Baru lihat Instagram udah DM, udah pengen ketemu, pengen ngajak ini, terus pengen jadian gitu kan. Nah akhirnya apa? Pengaruh nanti di tengah jalan gini, loh kok udah nggak lagi sama dia? Iya putus Kak, nggak cocok, beda prinsip, banyak hal yang nggak cocok. Nah makanya lebih baik berteman dulu, karena dengan berteman kita bisa memahami orang itu secara objektif. Nah termasuk tadi paham bahasa kasihnya, paham jelek-jeleknya, paham yang positif-positifnya gitu kan gitu. Karena kalau kita udah dalam tanda kutip modus duluan, dalam artian udah punya apa, keinginan untuk jadi pacar duluan, terus kita deketin, biasanya kan kita tuh pakai topeng. Contoh nih yang cowok-cowok ya, biasa nggak mandi, ya kan? Tapi karena mau ngajakin dia, kita bisa mandi berulang-ulang, pakai parfum gitu kan, ya kan? Itu cowok belum cewek. Iya. Tapi coba kalau Kakak Tiwa punya teman kan, punya sahabat kan, ya kan? Pasti kan pernah kan kadang-kadang jemput dong, terus tiba-tiba jemput Kak Tiwa belum mandi, masih pakai kolor. Dasar. Ya bener nggak? Kan? Tapi coba kalau yang minta itu orang yang sedang kita deketin, waduh kita dandan serapi-rapinya, sebagus-bagusnya. Kenapa sih? Karena kita punya tujuan yang ingin dicapai. Nah jadi akhirnya nggak objektif banget. Nah justru dari pertemanan itulah kita bisa memahami sih sebenarnya bahasa kasih dia itu seperti apa. Nah seperti itu, karena menurut kita ini belum tentu menurut lawan kita itu yang pas buat dirinya. Oke Bang, tadi yang kata-kata ya, bahasa kasih, yang kata-kata udah nih. Terus ada lagi apa? Kata-kata, terus ada tindakan melayani. Yang tindakan melayani itu gimana? Tindakan melayani itu orang dengan prinsip itu tuh gini, dia merasa dikasihi, dia merasa mengasihi juga orang lain, itu gini, bahwa prinsipnya gini, tindakan itu akan bicara lebih banyak daripada kata-kata. Contoh misalnya nih ya, tiba-tiba lagi bawa barang berat, udah dia nggak banyak omong, tiba-tiba langsung sini Kak, saya bantuin bawain tas. Nah gitu ya, nah bawain. Nah
itu ada bahasa Inggrisnya apa? Action speak louder. Action speak louder than words gitu ya. Tindakan bicara lebih banyak daripada kata-kata. Nah, itu orang-orang dengan bahasa kasih, tindakan melayani gitu. Terus kalau yang hadiah? Nah, kalau yang hadiah itu ya orang itu mengasihi orang lain dan juga merasa dikasihi ketika menerima sesuatu dari orang lain. Karena ada loh yang seneng banget dikasih hadiah, buat dia so sweet kalau orang pacaran ya. Iya. So sweetnya itu kalau dikasih hadiah. Aduh. Ya. Nah, meskipun sekali lagi bukan sesuatu yang mahal. Iya. Contoh misalnya kadang kalau kita lagi traveling, lagi pergi kan kadang-kadang biasanya hari-hari terakhir itu kita langsung boleh beli oleh-oleh nih. Buat kita mungkin asal beli aja sih, asal ambil, asal beli, bener nggak? Mungkin cuma gantungan kunci, cuma kaos gitu kan. Tapi buat orang yang kita berikan pemberian itu dan ternyata bahasa kasihnya adalah pemberian, senangnya minta ampun. Padahal cuma gantungan kunci, padahal cuma kaos gitu ya. Buat kita mungkin gini, kita sampai biasa aja kali gitu ya. Tapi buat orang itu spesial karena bahasa kasihnya ya seperti itu. Gitu. Masih ada lagi tadi. Itu terus waktu ya, orang dengan bahasa kasih waktu ini adalah orang-orang yang gini, kecenderungannya adalah merasa dikasih dan mengasihi itu dengan menghabiskan waktu bersama-sama. Pernah nggak Katiwa diajak ngumpul nongkrong gitu sama teman-teman gitu kan? Bukan bermenit-menit lagi, berjam-jam. Sering, hampir everyday ya. Nggak ngapa-ngapain loh padahal loh. Iya, santai gitu. Dan nggak merasa gitu. bosan, dan asik iya aja. Kan? Nah, waktu gitu loh. Kita habiskan waktu bersama ya. Apalagi kalau kemudian waktu-waktu itu mengarah kepada waktu-waktu yang berkualitas. Banyak loh yang ribut gara-gara dia nggak punya waktu. Nah, iya, berarti gini. Ya itu tadi yang tadi saya ngomong, Katiwa. Kita nggak memahami dia tuh bahasa kasihnya apa. Nah, kalau pasangan kita bahasa kasihnya nih waktu gitu ya, ya semestinya kita kasih waktu ke dia kayak gitu loh. Jadi maksudnya nih, saya prianya, Katiwa ceweknya gitu ya. Ya saya memahami Katiwa. Nah, Katiwa juga memahami pasangannya seperti itu. Waktu ya. Padahal kadang kita udah pulang malam, udah capek banget, tapi masih punya waktu untuk sharing, ngobrol gitu dengan orang-orang. Nah, makanya waktu tuh kalau buat saya ada dua sih. Itu waktu bicara secara kualitas, ya, atau bicara secara kuantitas gitu kan. Ada kan kadang cuma ketemu 1 jam, tapi benar-benar berkualitas, nggak pakai handphone gitu ya, cuma ketemu tapi benar-benar berkualitas, ngobrol juga ini, aduh rasanya tuh enak banget gitu ya kan. Tapi bayangin bahasa kasihnya waktu udah kumpul, tiba-tiba sibuk sendiri pakai handphonenya gitu kan, ya sayang juga gitu kan. Ya. Terakhir nih, ini banyak yang supaya dia mengerti ya, sentuhan. Nah, sentuhan, gimana tuh? Gitu ya. Sentuhan yang gimana? Nah, bahasa kasih sentuhan itu bukan berarti gini Katiwa. Setelah nonton video YouTube ya Katiwa, akhirnya kita boleh pegang-pegangan, raba-rabaan, ya gitu kan. Kenapa Katiwa bilang itu bahasa kasih? Enggak. Ya, tetap bukan bahasa nafsu ya, tapi bahasa kasih ya. Tetap dalam konteks gini, itu hal yang sopan. Yang sopan. Ya, gitu kan. Itu hal yang sopan. Kalau saya ditanya ini, "Bang, Kak, boleh nggak sih kalau pacaran tuh pegangan?" Ya, gitu kan. Boleh nggak sih kalau itu pelukan, ciuman? Saya ngomong ini, kalau saya secara pribadi punya prinsip tidak lakukan itu. Ya kan. Karena apa? Saya menghormati pasangan saya sebagai seorang pribadi, wanita, gitu. Karena nanti akan ada masanya kita bisa melakukan itu setelah kita masuk dalam pernikahan kudus, gitu kan. Nah, jadi selama kita belum ada dalam pernikahan kudus ya itu jangan kita lakukan. Boleh pegangan tangan, boleh. Tapi kalau kita mau nyebrang jalan, ingat ya kalau nyebrang jalan. Iya kan, masa kalau mau nyebrang jalan pasang kita tinggal gitu kan. Ya, tapi ya masa mau nyebrang jalan bolak-balik gitu. Kalau naik motor rangkulan? Aduh, kalau naik motor
Katanya dingin ya. jauh perjalanannya, naik turun. Nah, kalau itu bahasa kasih maksudnya atau gimana? Ya gini, kalau saya sih lebih cenderung gini, kita bisa menghindari momen-momen yang memancing gini, tindakan selanjutnya. Ya kan, tindakan selanjutnya ya naik motor ya wajar aja lah gitu kan. Misalnya pegang kan bisa pegang pundaknya, pegang pinggangnya, tapi nggak perlu yang sampai rangkul begini kan. Karena gini, apalagi buat teman-teman yang cowok gitu kan ya, itu kan kita tahu itu kan bahaya banget kayak gitu loh. Kalau apalagi kalau hal-hal seperti itu dilakukan. Nah jadi saling menjaga lah satu dengan yang lain. Jadi kalau kita bicara bahasa kasihnya itu sentuhan tetap dalam koridor sopan gitu ya. Jadi makanya saya kalau ada orang tanya, Kak boleh nggak sih itu tadi pegangan, ciuman gitu kan. Saya pernah nonton di YouTube satu hamba Tuhan yang keren banget gini. Dia ngomong ini, boleh nggak cium? Boleh, dia ngomong. Saya kaget loh. Nah. Karena dia bilang boleh cium gitu kan. Tapi gini, cium dia di depan papa mamahnya. Oh, si Gilbert. Oh, ya. Karena yakin pasti digampar. Iya kan? Iyalah gitu kan. Pasti kalau kita lakukan itu di depan orang tuanya pasti nggak boleh lah gitu. Beda kecuali ketika semuanya sudah sah dalam pernikahan yang kudus. Itu beda-beda cerita, beda lain persoalan. Thank you banget Bang Roy. Kalau ada yang mau tanya, yang mau share, ya juga yang mau komen ya langsung bisa ya di sini. Iya. Loh, kalau Kak Tiwa sendiri pernah pacaran nggak? Aku baru kali ini konten ini ada yang nanya balik. Hari ini saya akan merampok channel Kak Tiwa. Jadi gantian nih. Nah sekarang kita tanya balik ya kan kita tanya balik, Kak Tiwa ini pernah pacaran nggak? Pasti pernah. Pernah ya, aku juga pernah. Kak Tiwa juga pernah. Nah nih saya balik tanya, kira-kira bener nggak sih Kak konflik itu terjadi karena kita nggak bisa pahami pasangan kita? Konflik. Salah satunya. Ya salah satunya ya bisa sih ya karena kita nggak memahami ya, karena bisa jadi di dalam proses kita pacaran itu terlalu cepat, terlalu cepat. Terus kita hanya melihat plusnya dia saja, melihat kelebihannya dia, tapi waktu berteman satu kurang. Terlalu cepat, terus kita hanya mengagumi senangnya, kelebihannya ini ya, ini cocok banget dengan aku, cocok banget, apalagi kayak perempuan kan. Yang dilihat tuh langsung kan, dia hobinya sama ini, tapi kita lupa dengan kelemahan dia yang harusnya bisa juga kita terima. Jadi timbul nih, nggak memahami juga tadi, nggak memahami bahasa kasih kita apa, nggak memahami bahasa kasihnya dia apa gitu. Dia pernah sih konflik. Curhatan Kak Tiwa. Pernah. Iya betul banget ya. Jadi setelah teman-teman, makanya nanti kalau teman-teman punya waktu coba sih kunjungin websitenya. Itu untuk umum kok. Downloadnya juga kalau nggak salah gratis di itu sih 55lovelanguage.com. Nanti teman-teman bisa tes gitu. Iya. Jadi hanya itu setelah kita misalnya nih ya kita udah pernah mengalami kegagalan, tapi bukan sepenuhnya kesalahan kita. Buat aku ya kemon kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita belajar dari itu berdamai. Oke, thanks God kalau aku memang harus selesai dengan dia. Sekarang aku percaya bahwa yang Tuhan pasti sudah siapkan, bukan dia. Jadi melibatkan Tuhan dan berdamai dengan diri sendiri supaya move on gitu. Hashtag curhatan Kak Tiwa. Jadi nggak melulu kesalahanku, ya, tapi betul. atau salahnya dia gitu, lebih berdamai. Dan mungkin setelah berdamai kita cukup waktu yang banyak karena melibatkan Tuhan itu udah sangat dekat. Terus kita udah belajar dari yang kemarin-kemarin. Betul. Dan hidup kalau orang mau komitmen nih ya, buat aku kan one forever ya, sekali seumur hidup. Jadi yang benar-benar bisa sakit jaga bareng gitu, bisa saat sehat. Terus dia lagi teler-teler juga bisa kita udah muntah-muntah kita ada gitu. Terus yang jadi nggak cuma yang mikirinnya itu yang saat ini gitu loh, sampai mikirin yang keluarga, terus yang kita, terus mikirin ke depan generasi yang ini gitu. Makanya kalau saya selalu
kalau ada teman datang minta saran sih, saya selalu nanya gini, kapan nikah? Ya, Kak mau pacaran, saya tanya kapan nikah? Karena buat saya gini, pacaran itu bukan cuma saling mengenal sih sebenarnya, itu ya. Karena semestinya saling proses perkenalan itu lebih banyak dilakukan saat dia itu berteman. Tadi saya cerita di awal ya, kalau udah ada modus untuk PDKT itu biasanya udah nggak objektif lagi gitu kan. Ya kayak tadi ya, nggak suka mandi jadi suka mandi, nggak suka pakai parfum jadi suka pakai parfum, hanya demi mendapatkan cewek yang kita incer gitu kan. Nah tapi kalau dengan berteman itu kita tahu, oh dia kalau marah seperti apa, dia kalau lagi bete seperti apa, dia kalau lagi suntuk seperti apa. Nah dari itu kan kita bisa mengamati, oh kalau lagi bete gitu, kalau lagi suntuk kayak gitu, kalau lagi kaget gitu, kalau lagi seneng gitu, ya. Aduh. Ya kan, ada loh Kak, misalnya contoh ya, ada yang gini, ceweknya ternyata punya kebiasaan apa? Ngentut misalnya. Ya itu kalau ngentut depan umum, terus ketawa, yang ternyata dia nggak pernah tahu sebelumnya gitu, karena selama ini jaim buat dia gitu itu kan mempermalukan lah. Iya kan, buat pasangannya ya ampun malu-maluin banget sih kamu gitu kan, tapi buat dia itu hal yang lucu. Nah yang seperti itu gimana kan, pasti nggak akan terdisplay ketika kita itu pada saat proses PDKT itu biasanya nggak akan terdisplay yang jelek-jelek seperti itu. Nah makanya proses pertemanan itulah yang kemudian kita bisa mengenali orang itu kelebihan, kekurangan, bahasa kasihnya apa ya, dan lain sebagainya, sehingga itu bisa kita pakai untuk ini jadi pertimbangan. Oh ya, saya siap nggak berkomitmen, ya kan. Dan ya itu, kalau buat saya juga pacaran itu ya komitmen menuju pernikahan, ya gitu. Dan kalau kita ngomongin pernikahan kita kan, maksudnya dalam arti pernikahan dalam kekristenan itu kan ya sekali kan, untuk selama-lamanya. Siang malam loh. Aduh, tapi asik kayaknya loh. Asik kalau menemukan pria atau wanita yang betul-betul dia bawa dalam doa. Kalau perlu ya kayak kita ya puasa. Iya, gitu. Benar-benar prosesnya jangan mau yang instan gitu. Tuhan ya. Aku mau yang terbaik tapi instan. Gak juga sih. Ya kadang kan namanya masih muda Kak. Kemudian kan kadang si ini pacaran, si ini pacaran. Tinggal aku aja nggak pacaran nih. Yaudahlah, pacaran siapa aja digebet, asal jangan kambing aja digebet. Ya kan, akhirnya apa, dasar motivasinya udah nggak lagi bener kayak gitu kan. Ya menurut saya lebih baik mending terlambat gitu kan, yang lain pasaran dulu oke lah gitu, tapi kita bener-bener nanti dapat pasangan yang memang yaitu bener-bener seiman, seimbang, sepadan, dan itu memang benar-benar yang Tuhan kirim buat diri kita. Oke, seru banget. Bang, lain kali bisa berbagi sharing ya. Pasti banyak juga yang akan komen, yang bertanya, dan aku juga mau banget lagi konten dengan Bang Roy. Hanya pikirannya, pengalamannya cukup dan sangat berpengalaman. Sama Kak Tiwa. Iya. Kalau teman-teman juga butuh pembicara, aduh, recommended banget ya. Buat para kaum muda yang buat yang proses PDKT pacaran. Endorse. Butuh MC juga keren. Worship leader oke. Pembicara oke, karena memang sangat-sangat multi talent diberkati Tuhan. Thank you banget ya Bang Roy untuk ngobrol-ngobrolin ini. Sama-sama Kak Tiwa. Habis ini ngobrolin hal yang lain, nanti saya kontak mau ya. Oke, siap. Minta ini dong sama teman-teman supaya di subscribe. Siapa ya? Channel saya? Nah, ya, makanya kalau pengen dengar obrolan kita atau obrolan Kak Tiwa sama yang lain-lain, ya subscribe lah channelnya Kak Tiwa. Ya setiap ada videonya di like, kalau perlu di spread sebanyak mungkin supaya orang tahu gitu kan. Ya itu sih. Nanti kalau saya udah punya channel jangan lupa ya.
join pindah my semua ke channel. dia ya. Saya berharap jangan dulu lah. Oke Bang Roy, thank you banget. Tuhan Terima kasih. memberkati. God bless all. God bless.